Baik, selamat pagi semuanya anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dimanapun berada. Demikian juga anggota keluarga yang ada di rumah saat ini. Baik anak-anak, saat ini kita akan melaksanakan pembahasan soal-soal latihan sekaligus mereview kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari selama ini ya, untuk mempersiapkan diri kalian melaksanakan ujian semester pada beberapa hari ke depan ya. Baik. Nah, di sini ada soal. Perhatikan pembahasan soal-soal berikut ini. Sebelum kita bahas, anak-anak kami sekalian, silahkan persiapkan diri kalian, ambil catatanmu, ambil pulpenmu. Ya, Bapak akan menjelaskan. Kamu dengarkan dan dibuat catatan-catatan kecil ya, ringkasan apa yang kamu dapatkan dari penjelasan Bapak. Baik, nomor 1. Perhatikan ciri-ciri makhluk hidup berikut ini. Yang pertama, cicak memutuskan ekornya saat hidupnya terancam. Yang kedua, induk ayam mengerami telurnya selama 21 hari. Yang ketiga, tanaman jagung bertambah tinggi 2 minggu setelah ditanam. Secara berurutan, ciri-ciri yang tepat pada makhluk hidup di atas adalah baik. Untuk menjawab soal demikian, maka anak-anak perlu kembali mengingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang dapat kita temukan pada makhluk hidup itu. Pada tempo hari, ketika kita membahas ciri-ciri makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup yang ditemukan pada makhluk hidup sebanyak 8. Ya. Yang pertama, bernapas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, membutuhkan makanan. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Yang keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Yang ketujuh, mampu beradaptasi. Yang kedelapan, memiliki sifat-sifat genetik atau sifat-sifat keturunan dan melakukan proses pengeluaran zat sisa metabolisme atau yang disebut juga dengan ekskresi. Jadi ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup yang perlu kita ketahui. Baik, kita kembali ke soal. Yang pertama, cicak memutuskan ekornya saat hidupnya terancam. Itu merupakan perilaku adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup. Contohnya seperti cicak, ketika hidupnya terancam, maka akan memutuskan ekornya dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian predator yang akan mengancamnya, sehingga cicaknya bisa terlindung. Dia akan selamat dari incaran predator hewan tersebut. Itu dia. Berarti itu merupakan contoh dari perilaku adaptasi ya, nomor 1. Yang kedua, induk ayam mengerami telurnya selama 21 hari. Ketika induk ayam mengerami telurnya, berarti di sana ayam sedang melangsungkan proses reproduksi atau berkembang biak. Yang ketiga, tanaman jagung bertambah tinggi setelah 2 minggu ditanam. Berarti di sini menunjukkan bahwa tanaman jagung mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah B, yaitu beradaptasi, berkembang biak, tumbuh dan berkembang. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan soal nomor 2. Jika ada tumbuhan yang tumbuh ke arah matahari,
Berarti tumbuhan itu bereaksi terhadap rangsangan yang berupa titik-titik. Baik, kalau kita nanti belajar di kelas 8, maka soal nomor 2 ini dikategorikan kepada soal gerak pada tumbuhan. Tetapi di dalam soal kelas 7 ini, pada konteks materi kita pada saat ini merupakan salah satu kemampuan ciri-ciri makhluk hidup. Apakah yang ditunjukkan oleh makhluk hidup pada soal nomor 2 ini? Yaitu bahwa tumbuhan dapat melakukan kemampuan untuk menanggapi rangsangan, ya, atau apakah rangsangan yang dimaksud pada soal ini ketika tumbuhan tumbuh ke arah matahari, berarti tumbuhan itu peka terhadap cahaya. Itu dia ya. Jadi ada beberapa contoh rangsangan yang dapat diterima oleh tumbuhan ketika melakukan proses hidupnya. Misalnya air, termasuk juga sentuhan, termasuk pupuk yang dikategorikan ke dalam zat-zat kimia. Udah, itu merupakan contoh-contoh yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan pada tumbuhan itu sendiri. Artinya di sini adalah bahwa tumbuhan itu memiliki kemampuan iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Pada soal ini, tumbuhan yang tumbuh ke arah matahari artinya tumbuhan itu bereaksi dengan rangsangan berupa cahaya. Itu dia ya. Kalau misalnya putri malu ketika disentuh maka daunnya akan mengatup, berarti tumbuhan daun putri malu itu peka terhadap rangsangan sentuhan. Atau akar-akar tanaman di dalam tanah itu bergerak menuju sumber air di dalam tanah. Artinya gerak akar itu di dalam tanah dipengaruhi oleh rangsangan air. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Perhatikan soalnya. Ketika harimau berlari mengejar mangsa, maka peristiwa tersebut menunjukkan ciri makhluk hidup yang disebut. Ini juga merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup, bahwa makhluk hidup menunjukkan kemampuan bergerak bebas atau kemampuan berpindah tempat. Ya, berarti jawabannya adalah D. Ketika harimau berlari itu merupakan suatu gerak yang dilakukan oleh hewan yang bertujuan untuk mengejar mangsa. Misalnya di sini adalah harimau. Sedangkan bernapas itu merupakan peristiwa mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Ya, berkembang biak artinya adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak jenisnya dengan tujuan supaya terhindar dari kepunahan. Sedangkan mengeluarkan gas ini merupakan contoh dari kemampuan makhluk hidup dapat mengeluarkan zat sisa metabolisme yang berasal dari dalam tubuhnya, atau yang dinamakan dengan ekskresi seperti yang sudah Bapak singgung tadi ketika membahas soal sebelumnya. Ya, misalnya gas apa itu? Bisa karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia atau organisme heterotrof lainnya ketika melakukan pernapasan. Itu ya. Baik, yang keempat, kita lanjutkan. Ketika kita berolahraga, maka tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Proses pengeluaran keringat menunjukkan ciri. Tadi sudah kita sebutkan juga, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah mampu mengeluarkan zat sisa atau disebut juga dengan ekskresi. Perlu anak-anak ketahui, alat pengeluaran, alat ekskresi yang terdapat di dalam tubuh manusia itu ada 4. Apa saja kah itu? Yang pertama ginjal. Ginjal itu berfungsi untuk mengeluarkan cairan urin atau air kemih
dari dalam tubuh, di mana di dalam air kemi itu sudah terdapat campuran dari berbagai zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Ya. Kemudian yang kedua adalah paru-paru. Paru-paru itu berfungsi untuk mengeluarkan gas karbon dioksida dari dalam tubuh. Karbon dioksida ini merupakan zat sisa metabolisme yang berasal dari sisa oksidasi zat makanan di dalam tubuh ketika terbentuk energi. Jadi karbon dioksidanya dibuang, digantikan oleh oksigen. Itu terjadi melalui proses pernapasan. Ya, itu dia. Yang ketiga adalah hati. Hati juga termasuk organ ekskresi pada manusia. Mengapa hati dinamakan organ ekskresi? Karena hati itu merupakan organ yang mampu mengeluarkan zat kuning empedu. Ya, zat kuning empedu atau yang dinamakan juga bilirubin. Dari manakah bilirubin itu berasal? Bilirubin itu berasal dari sisa pembongkaran sel-sel darah merah atau eritrosit yang sudah rusak atau yang sudah mati. Lalu zat sisanya itu berupa zat kuning empedu atau zat bilirubin akan segera diekskresikan, akan segera dikeluarkan. Di kemana dikeluarkan? Disalurkan kembali ke ginjal. Lalu di ginjal dilarutkan dia bersama dengan urin, bersama dengan air kencing, bersama dengan air seni, ya, atau air kemi. Baik. Kemudian yang keempat adalah kulit. Kulit merupakan organ ekskresi pada manusia yang dapat mengeluarkan cairan keringat. Di dalam cairan keringat itu terdapat beberapa jenis zat sisa metabolisme dari dalam tubuh, misalnya garam, ya, dan berbagai kandungan zat lainnya, serta air yang mengalami kelebihan di dalam tubuh akan diekskresikan juga, dikeluarkan melalui keringat. Baik, itulah mengenai alat pengeluaran atau alat ekskresi yang terdapat di dalam tubuh manusia. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan itu memiliki alat pengeluaran yang disebut misalnya apa? Yang pertama, lentisel. Lentisel itu juga dapat berfungsi sebagai alat pengeluaran tumbuhan yang terdapat di dalam batang. Contohnya ketika tumbuhan itu mengalami kelebihan gas, maka gas itu akan dikeluarkan sebagian melalui lentisel. Kemudian pada daun terdapat stomata. Stomata itu juga dapat dijadikan tumbuhan sebagai alat ekskresi. Contohnya untuk mengeluarkan oksigen. Karena oksigen di siang hari tidak dibutuhkan oleh tumbuhan, maka oksigen itu akan dikeluarkan melalui stomata dan digantikan oleh karbon dioksida yang berasal dari udara bebas guna proses fotosintesis. Itu dia. Kemudian epidermis atas tumbuhan juga dapat dijadikan tumbuhan sebagai alat pengeluaran. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima adalah soal tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 tadi itu merupakan soal yang berasal dari materi ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kelima, kita lanjutkan ke soal-soal yang berasal dari materi klasifikasi makhluk hidup. Kita lanjutkan nomor 5. Ilmuwan yang dijuluki sebagai bapak taksonomi. Baik, kita harus mengingat kembali bahwa klasifikasi makhluk hidup pertama sekali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan,
yang berasal dari Austria. Ya, namanya adalah Carolus Linnaeus. Pertanyaannya, mengapa Carolus Linnaeus dijuluki sebagai bapak taksonomi? Nah, perlu dicatat karena Carolus Linnaeus telah berhasil menemukan konsep-konsep di dalam proses pengklasifikasian atau pengelompokan makhluk hidup. Di samping itu juga, Carolus Linnaeus juga berhasil menemukan kaidah-kaidah penulisan nama ilmiah pada setiap makhluk hidup yang dikenal dengan sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda pada makhluk hidup. Jadi jawabannya adalah Carolus Linnaeus. Ya, baik. Sedangkan Robert Hooke ini merupakan ilmuwan yang berjasa di dalam proses pengembangan sel, penemuan sel, sekaligus penemu mikroskop. Ya, salah satu ilmuwan yang berhasil menemukan mikroskop. Kemudian R.H. Whittaker. R.H. Whittaker ini merupakan ilmuwan yang mengembangkan teori klasifikasi makhluk hidup yang pertama sekali dikonsep oleh Carolus Linnaeus, sehingga R.H. Whittaker mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi sistem 5 kingdom. Ya, apa sajakah itu? Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, dan Kingdom Animalia, atau kerajaan bakteri, kerajaan alga, kerajaan jamur, kerajaan tumbuhan, dan kerajaan hewan. Itu ya. Kemudian, Louis Pasteur ini merupakan ilmuwan yang berjasa di dalam teori-teori asal mula kehidupan, di mana Louis Pasteur ini dikenal dengan teori biogenesis. Artinya, Louis Pasteur berhasil mematahkan teori abiogenesis yang disebut dengan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Itu yang dimaksud dengan teori biogenesis yang diprakarsai oleh ilmuwan yang bernama Louis Pasteur. Jadi kelima ilmuwan ini merupakan ilmuwan yang memiliki jasa di bidangnya masing-masing. Tetapi di dalam soal nomor 5 ini yang ditanya adalah bapak taksonomi, yaitu Carolus Linnaeus. Ya, baik, kita lanjutkan. Nomor 6. Perhatikan soalnya. Cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup yang dimilikinya disebut titik-titik. A. Klasifikasi. C. Anatomi. B. Genetika. D. Biologi. Baik, kita kembali mengingat materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nomor 6 ini merupakan soal yang berhubungan dengan definisi klasifikasi atau taksonomi. Ya, perlu Bapak jelaskan apa yang dimaksud dengan klasifikasi. Klasifikasi adalah tata cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup itu sendiri. Pertanyaannya, apakah tujuan klasifikasi tersebut? Tujuan klasifikasi itu adalah untuk mempermudah manusia di dalam mengenal setiap flora dan fauna yang ada di alam ini, sehingga menunjang, mendukung proses pengamatan,
penelitian, terutama yang berkaitan dengan pengenalan atau keanekaragaman flora dan fauna. Itu ya. Jadi jawabannya A. Sedangkan anatomi, genetika, biologi merupakan cabang-cabang dari ilmu pengetahuan alam, terutama di bidang biologi. Ya, tetapi dalam soal nomor 6 ini yang ditanya mengenai klasifikasi makhluk hidup. Baik, kita lanjutkan nomor 7. Berdasarkan sistem binomial nomenklatur, maka kata kedua pada penulisan nama ilmiah menunjukkan titik-titik. Sebelum kita jawab soal ini, perlu kembali kita ingat apa saja kaidah-kaidah di dalam penulisan nama ilmiah tersebut, atau apa saja aturan-aturan yang berlaku di dalam sistem binomial nomenklatur tersebut. Nah, yang pertama, nama ilmiah harus ditulis dengan bahasa Latin, atau bahasa Latin adalah bahasa yang diilmiahkan. Itu sudah disepakati oleh dunia internasional, ya. Kemudian yang kedua, setiap nama ilmiah ditulis dengan 2 suku kata. Kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan spesies. Ya. Yang ketiga, setiap nama ilmiah harus dilainkan cara penulisannya dengan kalimat-kalimat yang ada di sekitarnya. Misalnya, masing-masing digarisbawahi atau ditulis dengan huruf miring. Boleh, ya. Itu dia. Kemudian kata pertama ditulis dengan huruf besar, ya. Huruf pertamanya pada kata pertama itu ditulis dengan huruf besar, lalu diikuti dengan huruf biasa atau huruf kecil. Itulah beberapa aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku di dalam sistem binomial nomenklatur. Jadi jawabannya adalah genus. Ya. Kata pertama itu menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan spesies. Jadi jawabannya D. Baik, nomor 8. Saat kita bernapas, maka terjadi pertukaran gas di dalam tubuh kita. Di manakah pertukaran gas tersebut terjadi? Nah, langsung Bapak jawab aja. Pertukaran gas yang berlangsung di dalam tubuh itu terjadi di dalam paru-paru. Yang lebih spesifiknya, di dalam paru-paru itu pertukaran gas itu berlangsung di dalam alveoli atau alveolus, gelembung-gelembung udara yang terdapat di dalam paru-paru. Baik, kita lanjut nomor 9. Ketika kita berolahraga, maka tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Proses pengeluaran keringat menunjukkan ciri, langsung Bapak jawab saja, yaitu ciri ekskresi. Maka jawabannya adalah B. Yang ke-10. Salah satu ciri utama dari Monera adalah selnya bersifat uniseluler. Uniseluler itu artinya adalah bersel tunggal atau bersel satu. Maka jawabannya adalah D. Baik. Silahkan kembali diulangi, dibahas pelajaran-pelajaran yang sudah dibagikan selama ini, mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8. Silahkan direview kembali di rumah, diulangi kembali, supaya kamu beberapa waktu ke depan akan mengikuti ujian
maka tidak mengalami masalah ya, tidak ada hambatan yang dihadapi nanti. Karena dari sekarang kita melakukan review pembelajaran. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Sampai di sini pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih.